Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini atas kasih anugerah yang telah Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau terus kami Tuhan dan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Kau pakai kami dengan malaikat surga. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari pertama pertengahan ke akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Saya undang untuk balik berdiri dan kasih tos kanan kiri bahwa Tuhan kita ajaib.
pagi hari ini saya membuka ruang kesaksian. Mungkin dari selama 1 minggu ini ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilahkan. Shalom. Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa, amin. Puji Tuhan. Saya merasakan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami berdua. Sebenarnya kami berdua yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tuhan pelihara kami berdua. Tuhan beri mujizat kami berdua. Karena apa? Karena Tuhan mau kita berdua berikan yang terbaik buat Dia. Amin. Amin. Saya merasa kenapa Tuhan begitu sayang kepada kita berdua. Semuanya sayang. Tetap tergantung porsinya masing-masing. Seberapa dekat kita sama Tuhan, seberapa dekat kita mencari Dia, itu yang Tuhan mau. Seperti saya juga merasakan juga Pak Selamat, Tuhan selalu sayang sama Pak Selamat. Dia Pak Selamat dari di belakang dia duduk pingsan dan juga nggak apa-apa, tapi Tuhan kirim Juwani datang ke belakang. Saya percaya itu karena mujizat Tuhan, itu karena Tuhan mau. Amin. Saya merasakan beberapa kali Opa ini hafal dengan tensinya. Benar-benar saya merasakan luar biasa Tuhan itu. Kalau kita berdoa cari Dia, menjerit Dia, selalu datang. Anytime, kapan waktu Dia datang. Amin. Kapan waktu Dia datang. Saya bilang, Opa rasa, dia bilang Oma, Yayang. Jadi Oma ya. Yayang, saya ini nggak tahan kepala saya. Saya bilang, ayo kita tensi. Wah, saya lihat tensinya sudah tinggi sekali, 220 bawahnya 105. Saya bilang, terus saya hanya minta apa sama Tuhan? Tuhan Yesus, berikan saya ketenangan. Berikan saya tenang Tuhan Yesus. Karena kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Malahan kita ikut tensinya tinggi. Terus saya bilang gitu, haleluya, amin. Tuhan kasih tenang buat saya. Terus saya bilang, Yayang, tunggu ya. Ini saya kasih dulu obat Aplodipinnya 2. Saya kasih dia 2 minum. Terus saya ke dapur. Saya cari itu jipan ya. Tahu ya, kalau orang luar negeri bilang labu siam. Kalau di sini bilang jipan ya. Jadi saya cari, oh ada. Saya lihat itu jipannya itu udah tua. Itu kalau orang jipan udah tua, kalau diparut pakai goyang inul dulu, begitu. Baru dia bisa parutnya bisa lancar ya. Oh, saya pakai goyang inul ya, supaya cepat. Opa, saya yang besar saya parut. Setelah saya parut, saya peras di saringan. Saya lihat situasi Opa, terus saya bilang, Yayang, gimana kamu? Masih Yayang? Udah berdoa belum? Sudah, pasti sembuh. Amin. Itu Opa itu semangatnya luar biasa, bilang pasti sembuh, dia langsung jawab amin. Meskipun tesnya tinggi. Jadi kalau apapun yang kita doakan, siapapun yang doakan, kita langsung kita tangkap dia. Amin. Mujizat itu ada, ya. Nah, terus dia bilang,
Udah bilang amin, saya nggak lama kemudian saya kasih air jipannya, saya kasih dia minum, terus saya tunggu di depan ranjangnya sambil saya baca firman. Saya tunggu 1 jam, saya pikir 1 jam saya akan tensi lagi, lihat bagaimana keadaannya. Itu saya tahu itu Tuhan sudah jawab doa kita. Kenapa? Kalau hati yang tenang pasti ada jawaban. Kalau kita khawatir tidak ada jawaban. Karena apa? Kekhawatiran itu bukan daripada Tuhan. Nggak buat kita bisa mengalami hal apapun. Jadi semua jemaat yang dikasih Tuhan, Pak Daniel maaf sebentar ya, sebentar. Jadi kalau kita apapun yang kita kerjakan, apapun yang masalah dalam kehidupan kita, meskipun kita salah, kita minta maaf terlebih dahulu. Pasti Tuhan akan jawab doa kita. Karena apa? Karena kita anaknya. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa minta rahmat Tuhan, pasti ada mukjizat, pasti ada jawaban yang daripada Tuhan. Amin. Nah, saya kembali lagi kepada yayang saya. Saya bilang 1 jam lagi, saya lihat saya akan tensi. Lihat bagaimana situasi tensinya. Saya berpikir kalau saya bawa opa ke rumah sakit, itu membuat saya nggak bisa apa-apa karena Wahyu sudah kuliah, yang lain pada nggak ada, Juani juga pulang. Nanti saya yang ngantar-ngantar apapun di rumah sakit itu susah. Terus saya cuma minta sama Tuhan, minta saya beri saya ketenangan, Tuhan kasih saya ketenangan. Terus saya 1 jam kemudian saya tensi lagi 180/92. Oh, saya bilang saya harus ambil lagi jipan itu, saya parut yang seperti tadi, karena jipan itu masih agak tua ya, saya goyang lagi ya kan. Udah itu, setelah itu saya peras, saya taruh di situ. Terus saya bilang, Yayang, sebentar ini kalau saya kasih minum, nah nanti setelah sejam kemudian saya tensi. Kalau turun saya mau tidur karena waktu itu udah jam 2:30 pagi, jam 2 lewat. Terus saya kasih minum yang kedua. Terus saya nggak lama, kira-kira setengah jam kurang lebih 1 jam. Saya tensi lagi 165, bawahnya 82 apa? Pokoknya 80. Oh, udah bagus. Terus saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau tidur. Tuhan berikan saya tiduran yang daripada Engkau supaya saya bisa tidur nyenyak di hadirat-Mu. Nah, udah saya Yayang, terus saya lihat Yayang udah enak, udah enak, puji Tuhan, Tuhan baik. Dia selalu mengucap kata-kata yang positif kalau dia dapat sesuatu yang daripada Tuhan. Oh Tuhan luar biasa, Tuhan terima kasih, Tuhan itu luar biasa. Terus udah itu saya tidur, wah nyenyak sekali sampai pagi. Saya bangun pagi-pagi, saya tensi kembali. Saya lihat 130/80. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Harus cari Dia. Kita semua jemaat harus cari Dia. Jangan pernah enggak rasa khawatir itu timbul di dalam pikiran kita. Jangan kita pernah merasakan kita enggak disayang Tuhan. Itu pikiran-pikiran yang enggak benar, pikiran-pikiran yang negatif. Karena kalau pikiran yang negatif itu yang bukan dari Tuhan, enggak buat kita bertumbuh, enggak buat kita diberkati Tuhan, buat kita jatuh. Amin.
Paulus tiap minggu ke gereja ya nak. Luar biasa Tuhan itu ya. Jangan madol lagi. Dicatat sama Tuhan Paulus kapan minggu keberapa nggak ke gerejanya, dicatat. Jadi Paulus punya utang sama Paulus punya utang sama Tuhan Yesus ya. Semangat juga Supadi. Supadi sekarang luar biasa. Wajahnya luar biasa. Wajah yang diberkati Tuhan ya seperti itu. Ada senyuman. Seperti Paulus. Ya Paulus ya. Paulus di dalam firman luar biasa loh. Ya, itu kesaksian saya. Mari maju bersama Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Jangan separuh-separuh. Jangan. Tuhan cuma minta waktumu sedikit untuk mencari Dia. Amin. Dan juga yang bisa baca firman setiap hari. Seperti Pak Selamat, dia rajin sekali sekarang. Jangan kalah sama Opa Rene. Opa itu sehari kayak minum obat 3 kali, mungkin 4 kali, 5 kali sehari. Dia terus baca firman Tuhan. Jadi ayo mari berlomba-lomba yang bisa baca firman. Amin. Amin. Karena firman itu adalah kunci kerajaan surga. Amin. Kenapa saya bilang kunci kerajaan surga? Kita dipulihkan, kita dirubah oleh Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, itu melalui firman Tuhan. Amin. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih untuk Om Angel yang telah menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa ada untuk kita. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Haleluya. Yesus
firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kehidupan ini jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jalanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti wajah pagi-pagi yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jalanku. Tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti wajah pagi-pagi yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti wajah pagi-pagi yang tiada pernah terlambat
Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jadi fajar bagi kami. Biar aku Janji-Mu seperti fajar pagi hari bagi saudara yang selalu baru, tidak pernah terlambat bagi saudara. Terima kasih, kami bersyukur segala kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat-sehat? Sehat ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa, saya hanya mungkin menambahkan sedikit. Ya, pagi hari ini izinkan saya membawakan sebuah tema yang tentunya ini sama-sama kita bisa pelajari bersama-sama. Bisakah ditampilkan? Judulnya bukan kami memuji usaha ya, tapi bisakah ditampilkan? Wah, ini yang saya. Ya, ini dia. Bisakah dilihat sampai belakang dengan jelas? Oh, kurang keras suara saya. Segini, Opa? Oke. Ya, pagi hari ini saya ingin membawakan tentang ketaatan. Disclaimer atau izinkan saya memulai dengan sebuah kata-kata seperti ini. Pak Daniel ketika membawakan tema ketaatan, apakah Pak Daniel sudah melakukannya dengan baik dan sempurna? Izinkan saya dari awal berkata, saya terus belajar. Dan mari sama-sama kita belajar. Karena proses ketaatan ini Bapak Ibu, ini berlaku seumur hidup. Sampai kita nanti pulang ke rumah Bapak. Tidak ada pernah jaminan seseorang itu Bapak Ibu bisa melakukan ketaatan tanpa ada orang-orang yang membangun di sekelilingnya, tanpa ada roh Tuhan yang menolong bersama dengan dia. Nah, karena ini kecil sekali, saya ingin membacakan ayatnya. Ini dimulai dengan satu ayat Filipi 2 ayat 9. Nah, bisa ditampilkan Filipi 2 ayat yang ke-9. Bicara tentang ketaatan, ada satu pribadi yang luar biasa yang bernama Tuhan Yesus. Ya, dia yang memberikan teladan bagi setiap kita tentang. Nah, sebelumnya bisa ditampilkan kan? Mungkin ayat yang ke-8 Filipi. Saya. Ya, lagi ayat yang ke-7 mungkin. Ya, lanjut lagi yang ke-6. Ya, ini dia. Bisa ayat yang ke-5 biar lebih komplit mungkin. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah teladan kita yang
terbaik menurut saya ya Bapak Ibu ya. Yang ketujuh, ayat ketujuh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari kita mulai perjalanan kita pada pagi hari ini. Bisa ditampilkan PPT slide yang kedua. Izinkan saya pagi hari ini belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu. Makna ketaatan. Ketika saya belajar makna ketaatan, Bapak Ibu, ada banyak sekali makna ketaatan atau arti ketaatan. Ada yang artinya mengikuti kebenaran Tuhan dan sebagainya. Ada yang namanya membenci dosa gitu ya dan sebagainya. Tapi izinkan saya pada pagi hari ini meletakkan dasar yang sangat-sangat mungkin kita bisa pelajari bersama-sama. Semua hal yang dirangkum dalam ketaatan Bapak Ibu, mengikuti perintah Tuhan, mengasihi. Nah, ini kata kunci yang pertama. Ketaatan harus dilandasi atau dimulai dari kasih. Tanpa kasih menaati Tuhan akan terasa berat. Saya masih teringat ketika beberapa kali melakukan sakramen ya Bapak Ibu, yang memimpin sakramen pernikahan. Ada ucap janji nikah. Saya ini dan itu, saya ini dan itu ya. Bersedia mengambil engkau gitu ya. Dan mengasihi engkau dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sakit dan sehat dan sebagainya. Lalu saya dalam perjalanan pernikahan saya dengan istri Bapak Ibu, ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis, yang tidak boleh dilanggar, dan itu bisa menyakiti hati perasaan pasangan, betul nggak Bapak Ibu ya, ketika dilanggar. Tapi saya tidak bisa melakukan semua dengan baik dan benar tanpa dasar kasih kepada pasangan saya. Makanya Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 bisa ditampilkan. Yohanes 14 ayat yang ke-15, inilah makna ketaatan. Kalau kita punya kasih kepada Tuhan, maka kita bisa mentaati Dia dengan kebenaran Tuhan. Izinkan saya minta untuk ditampilkan. Semua tadi rangkuman melakukan firman Tuhan. Iya Tuhan, melakukan firman Tuhan berat. Membaca firman Tuhan, mengampuni, itu melakukan semua. Tapi tanpa kasih kepada Kristus, kita tidak bisa taat. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini taat. Tanpa kasih kepada Tuhan, tidak pernah ada ketaatan yang sangat-sangat mutlak. Izinkan saya bertanya, daging ini sukanya berontak atau tidak? Sukanya berontak ya? Daging ini sukanya hawa nafsu yang bikin buat kita itu suka buat daging ini. Ini selama sampai kita nanti pulang ke rumah Bapak, daging ini. Keakuhan, merasa paling oke, merasa paling benar, gitu ya. Ini daging saya. Mungkin saya masih simpan akar pahit dan sebagainya. Disuruh Tuhan untuk mentaati semua perintahku, perintahnya Tuhan. Kalau hanya berdasarkan, oh iya, saya mau lakukan, tanpa kasih kepada Tuhan, ini akan terasa sangat menyiksa hidup kita. Karena saya punya kasih, karena saya mencintai istri saya bisa menerima kadang beberapa kelemahan di dalam hidupnya. Dan saya berkata, ayo bertumbuh bersama-sama
dengan saya. Beberapa waktu itu lalu saya sampaikan kepada satu pasangan, dalam pernikahan harus ada pertumbuhan dan kedewasaan. Jangan hanya salah satu. Kalau kita mengasihi Kristus, kita akan mentaati semuanya. Bisa ditampilkan kembali slides. Ya. Yang tadi, ya, minta maaf ya, PPT-nya kecil sekali. Saya buatnya di HP karena semalam anak saya itu dia ada kegiatan sampai malam ya. Biasanya dia bikin PPT saya. Bisa ditampilkan. Nah, ketaatan menyertakan keseluruhan. Ketaatan itu menyertakan keseluruhan, bukan sebagian saja. Saya mau tanya, taat itu dilakukan semua atau separuh? Semua. Semua. Ini makanya saya bilang, ketaatan memerlukan pengorbanan, kematian, keinginan diri sendiri. Yang dulu sudah berakhir digantikan ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu. Ketaatan tidak bisa separuh, tidak bisa berdiri. Saya masih mengasihi daging saya, tapi saya mau belajar taat. Tidak bisa. Kita harus pilih. Saya mau belajar mengasihi dia. Saya harus mulai dengan kata-kata, saya mau belajar mengasihi Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan. Maka saya belajar mengampuni. Itu salah satu perintah, salah satu ketaatan yang bisa kita lakukan. Karena saya mengasihi Tuhan, saya mau belajar untuk berkemurahan. Kalau hanya sebatas pengetahuan saja, tidak bisa. Makanya contohnya tadi, Yesus, dia merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Dan mati di kayu salib dalam kondisi taat kepada Bapa. Karena kasih. Maka saya harus belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu. Mari belajar taat, belajar mengasihi Tuhan. Amin. Belajar taat berarti belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan, belajar untuk menyerahkan semuanya. Bukan sebagian. Ku berikan hatiku dan jiwa. Hati, jiwa, kehendak, emosi, perasaan. Itu diserahkan kepada Tuhan. Taat. Perhatikan baik-baik. Taat itu bukan hanya karena kita menyukai hal-hal yang kita sukai saja. Saya mau membagikan satu hal yang luar biasa. Yang saya dapat juga. Saya dulu ketika belajar keyboard, saya suka. Ada bagian-bagian yang dulu saya sengaja tidak latih, yaitu yang bernama penjarian. Ketika saya skip, ketika saya lewati, saya tidak taat itu, saya hanya bertahan di posisi itu saja. Ketaatan semuanya harus dilakukan. Kadang kita melakukan hanya bagian yang saya suka. Oh, yang ini saya suka firman-Nya, saya melakukan. Tapi urusan yang ini saya nggak bisa lakukan. Saya ketika latihan keyboard, gampang ya, saya suka. Tapi ketika Tuhan mau saya naik level, pelatih saya, ayo lakukan ini pencarian. Lakukan berapa lama? 2 jam. Ngapain? Itu aja. Saya berapa kali lewati. Saya bilang, saya bohong sama itu. Sudah lakukan. Beberapa teman saya, pelatih saya bilang, coba kamu mainkan ini. Saya tahu. Ketaatan itu semuanya. Even bahkan
ketika bagian-bagiannya kita nggak suka, harus tetap dilakukan. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Bagian-bagian yang daging ini nggak suka, harus terus dilakukan dan dilatih setiap hari. Karena akan menghasilkan buah yang matang. Dan itu kadang orang lain nggak lihat, hanya saya dengan Tuhan. Di waktu tersembunyi saya dengan HP saya, hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Kadang saya harus belajar tahan di sana. Ketaatan memerlukan latihan setiap hari, komitmen. Tuhan, saya mau mengasihi, saya mau belajar taat. Apa sih Tuhan firman-Mu hari ini buat hidup saya? Saya belajar setiap hari. Makanya saya bilang, saya dari awal, mari sama-sama kita belajar. Latihan. Latihan, katakan latihan. Latih. Yang awalnya terasa berat, yang awalnya nggak kebiasaan, maka lama-lama akan menjadi kebiasaan yang membangun. Kalau komitmen dilakukan setiap hari, kebenaran yang kita terima, kita mau belajar taat dan melakukannya dengan dasar kasih. Serahkan semua. Latih. Even bagian-bagian yang kita tidak suka. Waduh Tuhan, kalau bagian mengampuni ini terasa berat. Dilatih. Dilatih setiap hari. Dan butuh komitmen setiap hari. Tidak ada pemenang tanpa latihan dan disiplin. Tidak ada orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan begitu hebat tanpa dia melatih dirinya untuk mencintai firman dan kebenarannya setiap hari. Saya bisa pelayanan. Saya bisa melakukan banyak hal pelayanan. Tanpa ketaatan dilandasi kasih, saya sedang membohongi diri sendiri. Lanjut, slide kedua. Ya, ini makna ketaatan. Kasih diberikan semua. Diperlukan latihan, bahkan di bagian-bagian yang saya nggak suka. Bisa dilanjutkan slide kedua, Kak? Enggak, tolong. Ketaatan yang dilatih setiap hari akan membuahkan hal-hal yang dapat membangun hidup kita. Contohnya, tokoh yang paling sangat kita sering bahas adalah Abraham. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan? Tolong, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ya, saya akan membuka Ibrani 11. Karena ini kalau kita baca bersama-sama akan jauh lebih baik ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Karena iman Abraham taat, ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju. Kak Rian, besok saya ajak Pak. Tapi kamu harus berangkat duluan ke tempat di mana kamu nggak tahu. Berani berangkat? Berani? Tempat yang nggak tahu sama sekali. Bahkan ada tantangan yang sangat hebat. Tempat itu jauh, nggak ada peta, nggak ada apa-apa. Berani? Saya belum tentu berani. Karena taat. Abraham mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan.
Apa saja pengalamannya? Kita kembali ke sana. Ini loh, negeri yang nggak tahu di tempat yang menuju. Hanya Tuhan ngomong negeri nanti yang berlimpah. Di sana nanti anak keturunanmu menjadi banyak dan luar biasa. Kembali ke sana. Abraham mengalami banyak pengalaman yang membangun hidupnya bersama dengan Tuhan. Ya, bisa dikembalikan ke slide. Terima kasih, saya minta maaf lagi. Apa saja yang kita dapat pelajari dari ketaatan? Dari ketaatan Abraham, kasihnya kepada Abraham. Perhatikan baik-baik, Abraham ini menyerahkan semua loh kepada Tuhan. Dia sudah enak di negeri asalnya. Dia udah enak, tapi Tuhan berkata, ayo kamu keluar. Bawa semua istrimu, keponakannya ikut. Bawa keluar semua. Dari kasih dan ketaatannya muncullah iman percaya kepada Tuhan. Dari ketaatan dan kasih lalu dia belajar untuk percaya bahwa Tuhan akan menuntun langkahnya, Tuhan akan menuntun jalan-jalan. Perhatikan baik-baik, peta perjalanan Abraham tidak serta-merta diberikan oleh Tuhan langsung. Oh ini nanti kamu lewat sini, nanti negerinya ini. Nah, step by step, langkah demi langkah, dari satu tujuan kepada tujuan yang lain Tuhan memberitahukan. Maka dikatakan Bapak orang percaya karena Abraham dari ketaatan kasihnya dia beranjak kepada iman percaya yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Kalau kita belajar taat dan melangkah bersama Tuhan, ada iman percaya yang terus berkembang di dalam hidup kita. Amin. Belajar berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketaatan. Dari iman percaya kepada kerendahan hati untuk dipimpin. Iman percaya harus dibarengi dengan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk dipimpin oleh Tuhan. Ini yang Abraham taruh betul dalam hatinya. Tanpa Tuhan saya tidak bisa menyelesaikan semua ini. Izinkan saya agak melar sedikit ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya agak melar sedikit. Abraham itu selalu percaya kepada Tuhan yang memberkati hidupnya. Masing-masing porsinya sudah ada. Masing-masing kita Bapak Ibu, kalau tidak menyempatkan kerendahan hati untuk dipimpin, yang ada kita akan bisa berontak. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, berontak kepada Tuhan. Mana? Saya sudah belajar taat, saya sudah belajar menyerahkan, saya sudah belajar untuk beriman kepada Engkau Tuhan lewati jalan-jalan hidup saya. Tapi tanpa kerendahan untuk dipimpin, kita akan berhenti nanti di fase, di tahap saya mulai meragukan Tuhan. Apalagi kalau melihat orang lain perjalanannya jauh lebih berhasil dari kita. Saya pernah satu kali ditegur oleh Tuhan, begitu hebat. Saya itu baru batin, ngertos nggih batin nggih, ngomong di dalam hati. Tuhan, dia itu kok enak ya Tuhan ya. Dia itu kok enak men kaya ngene uripe. Bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya ono, punya banyak. Saya kok belum Tuhan. Lalu beberapa waktu kemudian, tidak hari itu, beberapa waktu kemudian Tuhan menekuk hati saya untuk belajar rendah hati. Saya buka kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengingini berkat orang lain seperti menjaring angin. Sia-sia. Karena Tuhan memberikan roti masing-masing kepada orang yang dicintainya. Saya bertobat sekali itu saya batin. Saya bertobat, Tuhan ampuni saya.
Sejak saat itu free hati saya. Saya tahu setiap masing-masing punya porsi. Ada yang diberikan ini, ada yang diberikan itu. Tergantung kita dapat dipercaya atau tidak. Kerendahan hati untuk dipimpin oleh Tuhan. Ketika saya baca seperti menjaring angin. Pernah menjaring angin Bapak Ibu? Enggak ada. Mau dilakukan berapa banyak? Enggak bisa. Mas Kardi dengan keluarga, Pak Supardi dengan keluarga sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Oma sudah bagian keahlian, semua kita masing-masing. Kalau kita punya kerendahan hati dipimpin, lega hati ini rasanya. Lega, gampang. Udah mau dibawa Tuhan kemana saja, mau ditekuk kemana saja, enak. Tapi kalau kita ngecencang terus gitu Bapak Ibu, kaku. Iman percaya udah bangun, nggak punya kerendahan hati. Ditarik ke sini loh. Nggak mau tuh. Ya akan selesai. Dari kerendahan hati muncullah yang namanya ketekunan. Saya harus ulangi sekali lagi di slide yang kedua tadi. Ketaatan harus dilatih komitmen setiap hari. Ketika ini dilakukan, lahirlah yang namanya tekun. Saya belajar kunci-kunci yang rumit. Awalnya, mengeluh. Ini nggak enak, nggak asik. Lalu guru saya bilang, coba sekarang nggak lihat. Saya berapa kali hampir menyerah. Tapi guru saya sekaligus sahabat saya berkata seperti ini. Kalau engkau tekun, engkau tidak menuai hasilnya hari ini, tapi kemudian hari engkau akan melihat. Amin. Saya mulai praktek gak lihat. Ini semua ada kuncinya. Saya tekun, lakukan. Saya pernah cerita ke Bapak Ibu, saya nggak punya keyboard. Saya bikin papan kardus itu, saya bentuk gambar keyboard. Itu awal-awal, akhirnya saya punya keyboard sendiri. Tekun. Ketika ini dilakukan, tekun setiap hari, dilakukan ketaatan, even suka nggak suka, tekun aja, lakukan setiap hari. Kebenaran firman Tuhan yang didengar, taat, saya mau belajar taat, saya mau punya kerendahan hati, saya mau tekun, saya latih setiap hari. Muncullah tahan uji. Abraham tahan uji. Beberapa kali dia mengalami iman yang hampir digoncang. Tapi karena tekun cari Tuhan, tekun dengar suara Tuhan, tekun punya hubungan dengan Tuhan, dia tahan uji. Saya pernah melihat latihan seorang petinju gitu ya. Saya harap saya tidak di posisi itu karena berat sekali. Latihan dipukul ini Bapak Ibu, apa namanya ini bagian perut. Duk. Awalnya mungkin ampak kertas Bapak Ibu ya. Waduh senep. Latihan pertama dipukul, waduh sakit. Besoknya mulai lagi pelan-pelan, ditambah lagi porsinya. Sampai akhirnya terlatih. Coba pukul ya, ini kalau saya jangan ya. Dipukul. Yang saya lihat latihan tinju itu, wah sudah tahan uji. Karena apa? Tekun, dilatih. Waduh ini prosesnya kalau dilatih setiap hari. Dilatih. Dari sinilah muncul karakter Kristus di dalam hidup kita. Karena ketika orang sudah diuji, dari situlah karakternya keluar. Mau diuji seperti apa saja, ini loh karakternya. Di soal keuangan, firman berkata taat,
Keluar tuh karakternya. Diuji kejujuran, diuji integritas. Karena dasarnya udah kuat, iman, percaya, rendah hati untuk dipimpin, taat, tekun dilakukan, tahan uji. Ketika ujian datang, keluarlah karakter Kristus di dalam hidup kita. Kristus yang keluar. Gak gampang lagi mutung, gak gampang lagi menyerah, gak gampang lagi sakit hati, tidak gampang lagi iri hati. Tapi Kristus within me, Kristus ada di dalam saya dan keluar ketika orang lain melihat karakter Kristus di dalam hidup saya. Mau latihan? Ketaatan, iman, percaya. Tuhan, aku percaya. Sama seperti Abraham, Engkau menuntun aku langkah demi langkah. Aku mau belajar rendah hati untuk dipimpin. Aku mau belajar tekun. Aku mau belajar untuk punya tahan uji. Ini yang tahan uji Bapak Ibu. Ini sangat-sangat kadang menggoncangkan batin. Gitu, kadang kita hampir-hampir tidak kuat. Tapi ketika kita berhasil dari tahan uji, Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Slide terakhir menjadi slide yang kita akan belajar bersama-sama. Ketaatan akan memurnikan penyembahan kita. Ini ayatnya di Kejadian 22 ayat 5b. Bisakah ditampilkan Kak? Kejadian 22 ayat yang ke-5b. Ini kisah tentang bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah di sini dengan keledai. Aku beserta anak ini, Ishak, akan pergi ke sana. Dan kami akan bersembayang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kata sembayang dipakai kata worship. Kami akan menyembah Tuhan di sana. Saya mau tanya, ini hati Abraham baru hancur-hancurnya enggak? Hancur. Anak yang dijanjikan bertahun-tahun. Kala itu Tuhan minta, persembahkanlah anakmu yang kau kasih. Abraham dengan hancur hati, dia taat. Lalu muncullah, kami akan menyembah. Kata menyembah di sana, saya akan belajar untuk mengasihi dan menuruti kehendak Tuhan saja. Menyembah. Penyembahan bukan ini saja. Kembali lagi ke slide. Saya akan belajar mengasihi dan menuruti Dia. Worship. Ya, terima kasih. Yang tadi bisa ya, kita tidak bisa mungkin menyembah Tuhan dengan benar dan mulia tanpa ketaatan kepada Tuhan. Abraham punya hati yang taat, makanya dia belajar untuk menyembah dalam kebenaran dan kemuliaan kepada Tuhan. Hal ini bukan hanya sekedar bernyanyi atau memuji Tuhan di gedung gereja bersama, tapi penyembahan adalah gaya hidup setiap hari dalam ketaatan. Amin. Roma 12 yang pertama, persembahkanlah tubuhmu jadi persembahan sampai seterusnya.
Ketaatan akan memurnikan penyembahan kita. Ketidakbenaran, sekalipun kita menyembah Tuhan dengan mulut kita, tapi ada ketidakbenaran di hati kita. Ada sesuatu yang salah, benar nggak Bapak Ibu ya? Ada sesuatu yang mungkin kita rasa kayaknya ini nggak benar deh. Saya mau berkata, mari kita sama-sama belajar. Taat kan akan melahirkan penyembahan yang murni. Saya serahkan hidup saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Menutup, tetapi persembahan yang hidup dilandasi dengan ketaatan kita lah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Ada satu ayat yang begitu luar biasa, lebih baik ketaatan daripada banyaknya pengorbanan yang tidak dilandasi ketaatan. Sama-sama pagi hari ini kita punya ketaatan kepada Tuhan. Belajar ya Bapak Ibu ya, belajar sama-sama. Saya juga belajar. Pak Daniel, apakah setiap hari Pak Daniel lakukan ini? Saya belajar betul-betul. Makanya saya dari awal berkata, yuk kita sama-sama belajar ketaatan sampai Tuhan panggil kita. Saya harus katakan ketaatan kita jauh lebih bersuara dari pelayanan-pelayanan yang ada di mimbar. Teladan saya sebagai seorang bapak kepada anak-anak di dalam ketaatan Tuhan jauh lebih bersuara daripada saya, integritas saya, kejujuran saya jauh lebih bersuara daripada sekedar hanya pengetahuan yang saya dapat. Jadikan kami indah Tuhan. Saya menutup dengan pujian ini. Bisakah Kak Tata membantu saya? Saya udah request. Ya, terima kasih. Lagu ini kita sama-sama pujikan bersama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadaku. Mari saya undang kita sama-sama nyanyi. Kita akan pujian-pujian. Kami datang kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Kami memandang keindahan-Mu. Kami berikan semuanya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
kepadamu. Tuhan jadikan hati indah yang kau pandang dia satukan di dalam hidupku. Ajak hanya kepadamu, tak ada setia firman ini buat hamba-Mu saat ini. Biarlah firman ini kembali meneguhkan setiap kami. Hamba-Mu dengan penuh segala kekurangan belajar kembali taat kepada. Dan setiap kami boleh kembali diingatkan. Kami harus punya ketaatan. Kami harus punya ketaatan kepada Tuhan. Yang dilandasi kasih kepada Tuhan. Kasih menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami harus punya yang namanya ketekunan. Kami punya kerendahan hati di dalam ketaatan. Kami punya penyembahan yang murni kepada Engkau. Yaitu kami belajar untuk mengasihi, menuruti firman dan kebenaran. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau begitu baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan firman-Mu boleh terpercaya bagi setiap kami. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Waktu dan tempat saya serahkan. Sekali lagi saya mohon pamit Bapak Ibu, saya harus kembali ke tempat pelayanan. Ya, kita terus belajar bertumbuh bersama-sama. Terberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu saya minta untuk Kak Timothy doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga kami sebentar akan memberi persembahan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, tangan-tangan yang memberi persembahan di minggu ini Tuhan. Tuhan semakin memberkati kami Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hidup kami Tuhan di siang hari ini menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya
Hidup jadi pelapismu darimu. Hidup jadi pelapismu darimu. Hidup jadi pelapismu darimu. Tiba saatnya kita akan melihat warta jemaat. Untuk hari Jumat 6 September 2024, ibadah komsel di tempat Ibu Juwerni, WL-nya Kak Yosua, firman Tuhan Kak Timothy. Sabtu 7 September 2024, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 8 September 2024, ibadah raya di gereja jam setengah 8 pagi. Petugas hari Minggu WL Ibu Juwerni, singer Kak Yosua dan Kak Natasha, tamborin Kak Lince dan Kak Gebi, pemain musik grup Elsa Daihom, kantong persembahan Ibu Piem, petugas LCD Kak Wilda, pelayanan sekolah minggu Kak Timothy, pelayanan perjamuan kudus Bapak Musa dan Bapak Marno. Doa syafaat Ibu Kristina. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala ataupun Ibu Narti. Baik, kalau nggak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Juwerni, dan doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kami yang kami telah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan untuk hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk kesehatannya, untuk keluarganya Tuhan, untuk pekerjaannya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan untuk setiap hamba-Nya Tuhan, kiranya Engkau jamah Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mampukan untuk setiap mereka Tuhan, Engkau berikan roh kekompakan, roh rendah hati, roh yang mau dibentuk Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan yang mau berdoa Tuhan untuk gereja GSC PDL Sadam Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pelayanan setiap anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan yang mau berdoa Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang kosong Tuhan, kami merindukan 75 jiwa Tuhan, untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, orang-orang yang sudah lama tidak datang ke gereja Tuhan, kiranya Engkau jaga setiap mereka Tuhan, Engkau menangkan setiap jiwa mereka Tuhan, agar mereka bisa hadir Tuhan untuk mengisi setiap hamba-Mu yang kosong Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda Tuhan, Kau urapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, Kau berikan roh kedewasaan untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di LSR Tuhan saat ini Tuhan, ada jemaat yang sakit, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka rasakan, Kau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, agar mereka bisa melakukan aktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan,
Kiranya Engkau berkati Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi mata pencarian setiap mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan, berikan kemudahan, kepintaran yang daripada Engkau Tuhan, roh yang takut akan Engkau Tuhan, roh yang patuh kepada kedua orang tua mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka cita-citakan Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan beserta atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan untuk kesehatannya Tuhan, untuk usia tuanya Tuhan yang saat ini Tuhan yang mungkin ada sakit penyakit yang beliau berdua rasakan, kiranya Engkau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, agar beliau berdua bisa melakukan aktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan juga Engkau berkati Tuhan untuk setiap usahanya Tuhan, untuk anak cucu mantunya Tuhan yang ada di Jakarta, yang ada di Belanda Tuhan, apapun Tuhan yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Bapak juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat Tuhan, kiranya Engkau jamah seluruh jemaat Tuhan, agar mereka bisa meluangkan waktunya Tuhan untuk beribadah memuji muliakan nama-Mu Tuhan di setiap ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat Tuhan. Bapak juga berdoa Tuhan yang saat ini Tuhan ada jemaat yang tidak berangkat Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap mereka Tuhan, agar minggu depan Tuhan mereka bisa hadir Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Apapun Tuhan sakit penyakit berbulan yang mereka alami saat ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kesembuhan, kelegaan Tuhan atas sakit penyakit, atas setiap masalah-masalah yang mereka alami saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan yang mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau urapi bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan, untuk setiap pemimpin yang ada Tuhan, dari atas sampai RT RW Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan. Untuk Pak Presiden wakilnya Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan, Kau jauhkan Tuhan dari roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan, untuk setiap para pemimpin yang ada Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau tutup bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Kau jauhkan Tuhan dari mara bahaya, dari bencana-bencana alam Tuhan yang melanda bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, kami yang berbeda-beda agama Tuhan, kiranya Engkau berikan roh kerukunan Tuhan untuk setiap kami Tuhan, antar umat yang beragama Tuhan, yang berbeda-beda agama Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk bangunan gereja yang ada di perkotaan, pelosok, ya, bahkan di pedesaan Tuhan, Kau urapi setiap bangunan-bangunan gereja yang masih kekurangan Tuhan, untuk setiap pembangunannya Tuhan, untuk alat musiknya dan semuanya Tuhan, kiranya Tuhan Kau cukupkan Tuhan, melawat setiap gereja-gereja yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan, yang kami berjalan maupun kami naik kendaraan roda dua Tuhan. Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan, agar kami sampai di rumah kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami bisa melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan kami akan doa seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami memuji Kau bersama. Mari jemaat yang dikasih Tuhan kita bangkit. Amin. Kau antar kau yang Tuhan.
kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi segala keperluan kita dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Semua jemaat menerima berlimpah-limpah berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Tuhan, kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.